봤어. Halo, YND Second lagi di sini. Kali ini saya mau lanjut lagi nih ceritain alur film Squid Game episode 4 dengan judul Tetap di Tim yang dirilis tahun 2021 oleh Netflix dan juga disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Episode kali ini juga kembali dibintangi oleh Lee Jung Jae sebagai Song Gi-hun, Park Hae-soo sebagai Cho Sang-woo, Jung Ho-yeon sebagai Kang Se-byuk, Hyo Sung-tae sebagai Jong Dak-soo, Anupam Tripathi sebagai Ali, dan tentunya masih banyak lagi. Kini persaingan semakin sengit setelah para peserta lolos dari permainan kedua. Namun selagi kita berada di tim yang kuat, kemungkinan menang di game berikutnya semakin besar. Tapi, apa kalian masih percaya dengan tim kalian sendiri? Masih menjadi kelanjutan episode sebelumnya, para peserta kembali ke markas untuk istirahat. Namun ada satu peserta dengan nomor 111 yaitu Byung-ki yang dibawa penjaga game ke ruangan yang berbeda dari peserta lainnya. Tak hanya itu, penjaga lain yang memantau CCTV juga sengaja menghapus rekaman yang menampilkan Byung-ki untuk menghilangkan jejak. Tentu saja mereka bersekongkol untuk melakukan misi rahasia yang bahkan pihak penyelenggara game saja tidak tahu. Setelah semua peserta yang lolos memasuki ruang markasnya, pihak game kemudian mengumumkan hadiah yang mereka peroleh setelah menyelesaikan game kedua, yaitu sejumlah 34,8 miliar won atau setara 421 miliar rupiah. Tak lama kemudian makanan dibagikan, namun banyak peserta yang protes karena hanya diberikan telur rebus dan juga air. Karena merasa kurang, si Doksu dan keempat teman lainnya termasuk Minion sengaja memotong antrian lagi untuk mendapatkan makanan lebih. Alhasil, 5 peserta terakhir tak mendapatkan makanan karena makanan yang disediakan sesuai dengan jumlah peserta. 빨리 데리고 내놔! 수만큼 준비했습니다. 저기요. 2번 가져갔어요. 내가 봤어요. 에이, 씨발, 재수없게, 이씨. Tentu saja kelima peserta itu protes karena tak mendapatkan makanan. Lalu salah satu peserta marah ke Doksu dan mencoba untuk merebut kembali minumannya. Sampai akhirnya minuman itu jatuh dan botolnya pecah. Doksu pun menjadi tak terima dan murka. Ia kemudian memukuli peserta itu sampai meninggal. 이봐요, 정신 죽었어. Peserta yang meninggal itu dihitung sebagai peserta yang tereliminasi, dan dengan begitu jumlah hadiah pun bertambah 100 juta won, karena setiap nyawa peserta yang tereliminasi akan mempertaruhkan 100 juta won atau setara dengan sekitar 1 miliar rupiah. Sementara itu, para staf permainan mengurus peserta-peserta yang tereliminasi dengan cara membakarnya. Di situ, Junho juga melanjutkan penyamarannya setelah sebelumnya menyimpan topeng penjaga dengan simbol kotak yang dibunuh di episode sebelumnya. Ia kemudian memakainya dan membuat dirinya menjadi supervisor atau penjaga dengan pangkat yang lebih tinggi. Jadi saya jelaskan lagi ya, kalau penjaga dengan topeng simbol kotak, pangkatnya lebih tinggi dari penjaga topeng simbol segitiga maupun lingkaran. Di lain tempat, terungkaplah rahasia peserta 111 atau Byung-ki. Ternyata ia merupakan seorang dokter dan bersekongkol dengan beberapa penjaga untuk mengambil organ-organ peserta yang sudah tereliminasi dan nantinya akan dijual. Sedangkan di sisi lain, para peserta mulai khawatir kalau nantinya bakalan ada pertumpahan darah antar peserta. Karena yang kita tahu, setelah kejadian seperti tadi, pasti orang-orang licik bakalan melakukan segala cara untuk saling membunuh hanya untuk mengumpulkan hadiah yang lebih banyak. Dan juga kalau peserta berkurang, maka berkurang juga musuh mereka dalam permainan. Para peserta pun mulai melakukan strategi dan membuat tim masing-masing. Begitu juga dengan Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan kakek nomor 1. Karena sebelumnya Se-byuk sempat ada masalah dengan Doksu, akhirnya Gi-hun menawarkan Se-byuk untuk mendatangi Gi-hun jika nanti Doksu menyerang. 너도 와.
이런 데까지 기어들어온 인간들은 더 못 믿고. 안 그러면 기댈 데가 없으니까 믿는 거지. Balik lagi ke Byongki, setelah menyelesaikan operasinya mengambil organ-organ para peserta, ada 2 penjaga yang akan mengantarkan organ-organ itu melalui jalan pintas dan menyelam agar sampai ke kapal, yaitu penjaga dengan nomor 28 dan juga 29. Namun nomor 29 yang diduga sebagai Junho tak muncul. Sedangkan Byongki kemudian diberikan telur oleh salah satu penjaga yang isinya tentang game berikutnya. Si penjaga juga memperingati Byongki kalau malam ini bakalan ada pertempuran hebat antar peserta. Ternyata hal itu memang sengaja direncanakan oleh pihak game dengan memberikan makanan yang sedikit untuk membuat para peserta saling berebut dan juga berkelahi. Karena para staf tidak akan ikut campur ataupun membantu Byongki nanti, maka si penjaga menyuruh Byongki agar bergabung dengan tim yang terkuat. 일생회부터 Saat kembali ke markas, Byongki kemudian berniat bergabung dengan tim Doksu. Ia juga memberitahu Doksu kalau dirinya memiliki petunjuk tentang game yang akan dimainkan berikutnya. Lalu saat lampu mulai dipadamkan, Doksu langsung menyerang peserta lain dengan pecahan botol kaca. Suasana pun mulai histeris dan semua peserta saling menyerang untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan Sebyok yang diserang oleh Doksu. Ia kemudian meraih pisaunya dan mengarahkannya ke Doksu. Sebyok pun terus melakukan perlawanannya serta berusaha kabur dari Doksu dan pergi ke tim Gi-hun. Namun para peserta menjadi semakin menggila dan menjadi lebih sadis. Mereka juga saling membunuh tanpa ampun. 쌍문동 왜 끼어들어? 얘도 우리 편이거든. Lalu tak lama kemudian, kakek nomor 1 yang ketakutan berteriak di atas tumpukan kasur sambil memohon agar mereka semua berhenti. Sang pemimpin game yang selalu memantau pun menyuruh para penjaga untuk mengakhirinya dengan menghidupkan kembali lampu dan menghentikan para peserta. Para penjaga dan juga termasuk Junho kemudian mulai masuk dan mengeliminasi para peserta yang mati terbunuh. Junho lalu diam-diam mendekati Gi-hun dan bertanya tentang peserta bernama Hwang In-ho yang merupakan kakaknya yang hilang. Gi-hun pun mengatakan kalau di sini para peserta tak mengetahui nama satu sama lain. Lalu ketika para penjaga sedang istirahat, Junho seperti biasa mencatat semua yang ia lihat di note HP-nya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara batuk dari kamar lain. Namun saat didengar secara seksama, batuk itu membuat seperti kode Morse dan waktu ditafsirkan artinya adalah nomor 29, yaitu nomor kamar yang ditempati oleh Junho. Keesokan harinya, permainan ketiga pun segera dimulai. Kini staf permainan meminta para peserta untuk membuat tim yang terdiri dari 10 orang dalam waktu 10 menit. Gi-hun lalu mulai menebak-nebak permainan anak kecil apa yang terdiri dari 10 orang. Dan karena sekarang mereka sudah ada 5 orang, yaitu Gi-hun, Sang-wook, Ali, kakek nomor 1, dan Sebyok, akhirnya Sang-woo mengusulkan untuk masing-masing dari mereka mencari satu anggota pria karena di tim mereka sudah ada wanita dan seorang kakek-kakek. 저기 저쪽 가서 좀 찾아봐. 저쪽으로. Mereka pun mulai mencari anggota lainnya. Namun setelah mencari-cari, Sebyok tetap tak menemukan anggota pria dan akhirnya ia mengajak seorang wanita nomor 240 yang sedang duduk sendirian. 나랑 하자. Di sisi lain, setelah Doksu mendapatkan bocoran dari Byongki, akhirnya ia menyuruh teman setimnya untuk mencari anggota pria dengan tubuh yang kuat dan membuang minion dari timnya. 우리 지금 딱 10명인가? Saat semuanya sudah mendapatkan tim masing-masing, kelompok Gi-hun rupanya kurang 1 orang karena si kakek tak membawa 1 anggota untuk bergabung.
Akhirnya dengan pedenya, Minyon pun memaksa untuk bergabung dengan kelompok Gi-hun. Namun karena waktunya sudah mau habis, alhasil ia pun diperbolehkan untuk bergabung. Setelah selesai pembagian kelompok, para peserta kemudian masuk ke area permainan yang di depannya ada 2 menara berlawanan. Permainan ketiga pun diumumkan dan ternyata adalah tarik tambang. Jadi 2 kelompok akan bermain di atas menara masing-masing. Dan jika salah satu kelompok berhasil menarik tambang sampai tim lawan jatuh ke bawah, maka kelompok itulah pemenangnya. Permainan pun akan dimulai, kedua kelompok yang akan bermain dipilih dengan cara diundi. Dan yang pertama bermain adalah tim 1 yaitu kelompok Doksu dengan tim lawan nomor 7. Saat permainan mulai, tim Doksu yang berisikan 10 pria bertubuh kuat dengan mudahnya mengalahkan tim lawan sampai jatuh. Lalu untuk ronde berikutnya yang terpilih adalah tim 4 yaitu kelompok Gi-hun dan tim lawan nomor 5. Gi-hun dan yang lainnya pun merasa was-was karena tim lawan semuanya pria yang kemungkinan tenaganya lebih unggul. Mereka kemudian mulai memasuki lift, dan saat di dalam lift, si kakek nomor 1 mulai memberikan trik jitu bermain tarik tambang. Karena waktu kecil, ia dulu jagonya bermain tarik tambang. Lalu mereka pun mengikuti aba-aba dan strategi si kakek, yaitu ia menempatkan Gi-hun di bagian paling depan sebagai orang penting untuk melihat wajah lawan di saat mulai lemah dan putus asa. Sedangkan yang orang paling belakang adalah orang yang paling kuat dan bertubuh besar yaitu Ali. Kemudian formasi mereka juga dibuat di sebelah kanan dan kiri secara selang-seling. Lalu yang berikutnya adalah posisi kaki harus sejajar menghadap ke depan. Dan saat permainan dimulai, mereka bersama-sama menarik tambang dengan posisi tubuh agak berbaring tanpa bergerak dan hanya perlu bertahan di tempat selama 10 detik. Kemudian saat Gi-hun melihat tim lawan sudah mulai melemah, ia langsung menyuruh yang lainnya menarik dengan sekuat tenaga sampai tim lawan hampir terjatuh. Namun tak lama kemudian tim lawan bangkit lagi dan menarik kembali tim Gi-hun. Di saat Gi-hun dan lainnya hampir tertarik oleh tim lawan, Sang Woo malah menyuruh yang lain untuk maju 3 langkah. Dan apa ya? Ya, itu dia alur film Squid Game episode 4. Dan maaf kalau ada salah-salah kata meskipun tidak ada. Sekian dan terima kasih. 네가 봤어?